Dikasih tanah airnya dulu ya. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah aku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Tanah air ku tidak ku lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah aku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Ada dikasih tanah airku. Pelantikan anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Banyuwangi dimulai. Diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Pembacaan surat keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi kepada Bapak Dian Mardianto, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Banyuwangi. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semua. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi nomor 20 sampai dengan 44 tahun 2023 tentang penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur untuk pemilihan umum tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, menetapkan dan mengangkat panitia pemungutan suara pada Kabupaten Banyuwangi untuk pemilihan umum tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua dan seterusnya, ketiga dan seterusnya. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan. Ditetapkan di Banyuwangi pada tanggal 20 Januari 2023. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tertanda Dwi Anggraini Rahman. Lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi nomor 20 sampai dengan 44 tahun 2023 tentang penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur untuk pemilihan umum tahun 2024. Anggota panitia pemungutan suara pada Kabupaten Banyuwangi untuk pemilihan umum tahun 2024, Kecamatan Bangurejo, Kelurahan atau Desa Bangurejo, Nikma Nazilia, Oktano Langgeng Trimukti, Triyono Basuki, dan seterusnya sampai dengan Kecamatan Wongsorejo, Kelurahan atau Desa Wongsorejo, Agus David Mulia, Iwan Ardiansyah, Muhammad Rohiki Mahtum. Ditetapkan di Banyuwangi pada tanggal 20 Januari 2023. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tertanda Dwi Anggraini Rahman. Demikian pembacaan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi nomor 20 sampai dengan 44 tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan pengambilan sumpah dan janji. Kepada calon anggota PPS yang mewakili, dimohon untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Kepada rohaniwan, dipersilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya kami undang kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi, dipersilahkan menempati tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah dan janji oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah? Bersedia. Menurut agama apa? Hindu, Kristen. Selanjutnya, agar saudara mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Untuk yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Untuk agama Katolik dan Kristen, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Untuk yang beragama Hindu, Atta Paramawita, saya berjanji. Saya berjanji. Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota panitia pemungutan suara
sebagai anggota panitia pemungutan suara dengan sebaik-baiknya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman dengan berpedoman pada Pancasila pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa saya bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, jujur, adil, adil, dan cermat dan cermat demi suksesnya pemilihan umum demi suksesnya pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan pemilihan gubernur, dan pemilihan gubernur, bupati, bupati, dan wali kota. dan wali kota. Tegaknya demokrasi dan keadilan, Tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. daripada kepentingan pribadi atau golongan. Untuk agama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Pembacaan Fakta Integritas. Fakta integritas. Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum tahun 2024. 1. Menyelenggarakan pemilu atau pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, secara profesional, efektif, dan efisien. 2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu atau pemilihan di tingkat kelurahan atau desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten dengan bersungguh-sungguh, transparan, dan tanggung jawab. 3. Memperlakukan secara adil, imparsial, dan non-partisan kepada peserta pemilu atau pemilihan dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali. 4. Melayani pemilih untuk mendapatkan sosialisasi, informasi, dan dapat menggunakan hak pilih dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga negara. 5. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas pemilu atau pemilihan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsialitas, non-partisan, dan adil. 6. Menolak pemberian, permintaan, dan perjanjian dalam bentuk apapun, baik secara langsung atau tidak langsung, yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil bagi peserta pemilu atau pemilihan, calon, serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu. 7. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. 8. Mencegah terjadinya pelanggaran pemilu oleh peserta, simpatisan, masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 9. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan pemilu atau pemilihan. 10. Membantu KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan pemilu. 11. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur, dan adil. Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam fakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah janji dan fakta integritas diawali dengan agama Islam. Kepada perwakilan anggota PPS dan rohaniwan, disilakan mengambil tempat.
Kepada rohaniwan yang beragama Islam, disilahkan mengambil tempat. Dilanjutkan agama Katolik. Dilanjutkan agama Protestan. Selanjutnya dilanjutkan agama Hindu. Pembacaan dan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah janji dan fakta integritas selesai. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya perwakilan anggota PPS dan rohaniwan disilahkan kembali ke tempat. Selanjutnya mohon izin kepada Ibu Ketua untuk menuju ke atas panggung. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi kepada Ibu Dwi Anggraini Rahman, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Bupati Banyuwangi yang dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Asisten, Bapak Aspem, Bapak Arif, terima kasih sudah rawuh. Yang saya hormati dari Kapolresta yang ada yang mewakili, kemudian Dandim yang mewakili, Dananal atau yang mewakili, dari Kajari atau yang mewakili, kemudian yang saya hormati juga ada Pak Lutfi dari Kesbangpol, terima kasih. Yang saya hormati para komisioner KPU Kabupaten Banyuwangi, Pak Dian Mardianto, Pak Dian Purnawan, Pak Eko Sumanto, kemudian Pak Ari Mustafa, kemudian Pak Sekretaris KPU Kabupaten Banyuwangi, Bapak Teguh, kemudian saya hormati para rohaniawan, para kawan-kawan media, yang saya hormati juga anggota PPK se-Kabupaten Banyuwangi, kemudian seluruh anggota PPS yang hari ini resmi kami lantik dan Anda sudah sah menjadi anggota PPS pada hari ini.
Kemudian tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh staf Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi yang sudah memfasilitasi pelaksanaan hari ini sehingga pelaksanaan pelantikan PPS bisa berjalan dengan lancar dan luar biasa. Saya ucapkan terima kasih. Aplaus untuk Sekretariat. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan keselamatan, rahmat dan keberkahan untuk kita semua. Kota Praja, kotanya Punggawa, tempatnya singgah para abdi negara. Selamat bergabung menjadi penyelenggara Bapak Ibu semua, insya Allah berkah mengiringi aktivitas kita. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, hari ini tepat 385 hari menuju pemungutan suara 14 Februari 2024. Telah dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah janji anggota PPS untuk pemilu tahun 2024. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji ini merupakan amanah ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menyatakan bahwa sebelum menjalankan tugas, anggota PPS mengucapkan sumpah janji. Sumpah janji ini merupakan pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhan. Sumpah janji ini merupakan pernyataan tekad untuk melakukan sesuatu kebenaran dan berani menerima akibat apabila yang dinyatakan sebaliknya. Sumpah janji ini merupakan ikrar yang teguh yang didasari komitmen untuk menjalankan tugas kewajiban dan wewenang yang dimandatkan oleh undang-undang sebagai anggota panitia pemungutan suara untuk pemilu 2024. Tidak mudah untuk sampai pada pencapaian saat ini, ditetapkan sebagai anggota PPS untuk pemilu 2024. Bapak, Ibu, Saudara semua harus berjuang mengikuti seleksi terbuka pembentukan PPS yang diawali dengan pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi tertulis dan wawancara, serta harus menyampaikan klarifikasi dalam hal terdapat masukan tanggapan masyarakat. Bapak, Ibu, Saudara semua juga harus melakukan pendaftaran secara mandiri melalui aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc atau SIAGBA, sebagai aplikasi yang telah ditetapkan KPU untuk memfasilitasi pembentukan dan mengelola database penyelenggara pemilu. Penggunaan aplikasi dalam pembentukan badan ad hoc ini mengandung pesan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu merupakan keniscayaan. Oleh karenanya, bekal pemahaman terhadap penguasaan teknologi informasi juga menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh jajaran penyelenggara. Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati, pelantikan dan pengucapan sumpah janji ini merupakan tonggak awal memasuki masa kerja PPS, terhitung mulai 24 Januari 2023 sampai dengan April 2024. Selama 14 bulan ke depan, Bapak, Ibu, Saudara akan bersama kami menyelenggarakan tahapan pemilu tahun 2024 tingkat desa atau kelurahan. 14 bulan ke depan insya Allah akan menjadi ladang pengabdian yang membanggakan apabila kita mampu menjalankan tugas dan memenuhi kewajiban dengan baik. Namun sebaliknya, 14 bulan ke depan juga berpotensi menjadi kisah buruk sepanjang hidup apabila kita tidak mampu melepaskan diri dari benturan kepentingan di setiap aktivitas kita sebagai penyelenggara. Oleh karenanya penting bagi kita untuk meneguhkan kembali komitmen dan meluruskan niat sebagai penyelenggara, karena salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana, korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah adanya benturan kepentingan atau conflict of interest. Bentukan kepentingan ini terjadi apabila pertimbangan pribadi mempengaruhi dan atau mengesampingkan profesionalitas seorang penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Pertimbangan pribadi dapat berasal dari kepentingan pribadi, kerabat, dan atau kelompok yang kemudian mendesak, mempengaruhi, dan mereduksi kebijakan yang sedang dibangun sehingga mengakibatkan adanya suatu kebijakan atau keputusan yang menyimpang dari orisinalitas profesionalisme.
Kebijakan atau keputusan yang menyimpang tersebut akan mempengaruhi kinerja penyelenggara pemilu sehingga menghasilkan kebijakan yang tidak efektif dan efisien. Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati, tugas-tugas konstitusional dalam waktu dekat sudah menanti. 26 Januari 2023, tepatnya 2 hari setelah pelantikan hari ini, tahapan pembentukan petugas pemutahiran data pemilih atau Pantarlih melalui seleksi terbuka sudah mulai dan pelantikan Pantarlih dilaksanakan pada 6 Februari 2023. Itu artinya selama 12 hari ke depan, saudara anggota PPS disibukkan dengan kegiatan tahapan pembentukan Pantarlih. Pantarlih dibentuk untuk membantu PPS dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih untuk pemilu dan pemilihan. Pantarlih berjumlah 1 orang pada tiap TPS. Pantarlih dapat berasal dari perangkat, kelurahan atau desa, rukun warga, rukun tetangga, dan atau warga masyarakat. Seleksi penerimaan Pantarlih dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon Pantarlih. Kegiatan seleksi terbuka Pantarlih meliputi penyampaian pengumuman pendaftaran Pantarlih selama 3 hari mulai 26 Januari 2023 sampai dengan 28 Januari 2023. Penerimaan pendaftaran calon Pantarlih selama 6 hari mulai 26 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023 bertempat di Sekretariat PPS masing-masing desa atau kelurahan. Ketiga, penelitian administrasi calon Pantarlih oleh PPS dilaksanakan selama 7 hari dimulai 1 hari setelah penerimaan pendaftaran, yaitu mulai 27 Januari sampai dengan 2 Februari 2023. Pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih selama 3 hari mulai 3 Februari sampai dengan 5 Februari 2023. Kemudian penetapan nama hasil seleksi Pantarlih pada 5 Februari 2023. Pelantikan Pantarlih secara serentak pada Senin 6 Februari 2023 oleh Ketua PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya, PPS akan melakukan bimtek pemutahiran data pemilih untuk Pantarlih sebelum tahapan coklit dimulai pada 12 Februari 2023. Oleh karenanya penting untuk segera melakukan penataan kelembagaan PPS dan menempuh langkah-langkah sebagai berikut. 1. Segera melakukan musyawarah mufakat untuk memilih Ketua PPS dan melakukan pembagian bidang tugas anggota PPS. Kemudian yang kedua, segera berkoordinasi silaturahmi kepada kepala desa atau lurah setempat guna pembentukan sekretaris dan staf sekretariat PPS. Kemudian yang ketiga, segera berkoordinasi silaturahmi kepada para pemangku kepentingan di tingkat desa atau lurah serta mitra kerja PPS untuk membangun konsolidasi kelembagaan yang kuat. Kemudian segera berbenah, menyiapkan kantor, sekretariat, dan melengkapi dengan struktur kelembagaan PPS untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Selanjutnya harus mampu menumbuhkan kemandirian, literasi, dan pengkayaan edukasi kepemiluan tanpa henti dengan tetap berkoordinasi dengan jajaran struktural di PPK dan KPU Kabupaten Banyuwangi. Ilmu dan pengetahuan yang cukup adalah modal kita bekerja secara profesional dan berintegritas, karena integritas adalah gaya hidup penyelenggara pemilu. Selamat bergabung sebagai penyelenggara pemilu di tingkat desa atau kelurahan. Selamat memulai aktivitas dengan penuh keikhlasan dan dedikasi. Semoga menjadi ilmu dan amal ibadah yang bermanfaat. Menjadi bagian dari penyelenggara pemilu adalah satu kehormatan, kebanggaan sekaligus tantangan untuk bersama-sama mewujudkan sukses dan keberhasilan pemilu. Kepada semua pihak yang telah mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan tahapan demi tahapan, baik fasilitasi dukungan personil, sarana, prasarana, serta program kegiatan, kami menyampaikan banyak terima kasih. Rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan dukungan dan kerjasama yang baik ini tetap terjaga untuk mewujudkan sukses penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024.
Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa membimbing dan melindungi kita. Berbuat baik menjadikan banyak orang ingin meniru, meski ragu namun harus tetap kukuh. Selamat berjuang menjadi penyelenggara pemilu. Kehadiran saudara insya Allah menjadikan pemilu semakin bermutu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Bupati Banyuwangi atau yang mewakili Bapak-Bapak dari Forkopimda, segenap ketua dan pengurus KPU, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Marilah acara pada saat ini kita iringi dengan doa, dengan harapan semoga penuh berkah dan manfaat untuk kita semua. Mohon izin memandu untuk yang beragama Islam, untuk yang lainnya mohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah yang Maha memberi ampunan, ampunilah atas segala khilaf dan dosa kami, khilaf dan dosa kedua orang tua kami, khilaf dan dosa para pendahulu kami, dan khilaf dan dosa para pemimpin kami. Ya Allah yang Maha memberi petunjuk, tunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu tampak benar, dan beri kemampuan kepada kami untuk dapat melaksanakannya. Tunjukkan kepada kami bahwa yang salah itu tampak salah, dan beri kekuatan kepada kami untuk dapat menjauhinya. Ya Allah yang Maha berkehendak, yang Maha menjadikan, jadikan kegiatan pelantikan anggota PPS pada pagi ini sebagai kegiatan yang penuh berkah dan manfaat. Jadikan kegiatan ini awalnya sebagai kebaikan, pertengahannya sebagai kemenangan, dan pada akhirnya menjadi kesuksesan bersama. Ya Allah yang Maha mengabulkan doa, kabulkanlah segala harapan dan cita-cita dalam doa kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.